Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Empat tembok ini hanya satu jendela berjeruji besi. Jauh di atas sana tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Saya tahu mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Tolong, 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 tolong. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana kamu masuk ke dalam ruangan ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Kecantikan alami, tanpa ginju dan bedak. Penyiksaan ini, Mudasir, yang membuat saya tidak secantik dulu lagi. Wajah saya seperti gombal busuk, bacin, bahkan tidak layak untuk dipandang. Mudasir, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak. Tidak perlu, Mudasir. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga Indonesia, kalau punya uang, diperas habis hingga tulang sumsum. Kalau punya musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Itu kenyataan, Mudasir. Kita hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Sudahlah, Mudasir. Berbicara tentang kekacauan penanganan terhadap TKW selalu bikin dada saya sesak. Mereka malas menanganinya. Tidak ada uang komisi yang berlimpah. Mudasir, kemarilah. Kemarilah. Mendekat. Agar kita bisa saling sentuh. Mengapa kamu berisi ruangan itu? Di sana, tempat saya buang air besar dan air kecil.
tanpa karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang saya lakukan hanya bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Kontrak kerja saya 5 tahun, Mudasir. Di ujung tahun kelima, saya bertekad untuk pulang kampung dan bawa ringgit sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi semuanya sirna, Mudasir. Semua sirna. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Dia masuk kamar, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan tatapan heran. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang dan balas menatapnya. Kemudian dia berbaring. Dengan isyarat tangan, dia menyuruh saya untuk ikut berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Saya ketakutan. Kemudian dia bangkit, menatap saya dengan tatapan menyala, dan mulai berjalan menjauh. Saya menghelakan nafas dan bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi apa-apa kepada diri saya malam itu. Saya selamat dari pemerkosaan majikan saya. Saya selamat. Saya selamat. Mudasir, tolong saya. Keluarkan saya dari sini, Mudasir. Iya, Mudasir. Iya. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan saya. Menolak hajat majikan. Makanya saya disiksa seperti ini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16, nasib masa depan saya ditentukan. Saya dihajar, diseret, lalu saya disekap di ruangan ini. Saya disekap di ruangan ini. Sampai sekarang. Mudasir, jangan pergi. Jangan berpaling. Saya butuh kamu. Nyata atau khayalan saya tidak peduli. Saya butuh kamu. Hanya kamulah satu-satunya harapan. Jangan pergi ya.
Saya rela mati jika harus mati. Tapi penjelasan, saya butuh penjelasan. Semua yang saya derita harus dijelaskan. Semua yang saya derita harus dijelaskan. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Tidak ada manusia yang berhak menentukan nasib manusia lain. Saya dianiaya tanpa penjelasan. Pembunuhan. Apa yang saya alami adalah pembunuhan. Bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Kita seringkali dianggap seperti binatang tanpa wibawa. Kita sering dilecehkan. Kita sering ditertawakan. Kita lebih miskin dan lebih kacau daripada negeri jiran yang kaya raya itu. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong! Tolong! Tapi jangan tolong saya! Tolonglah kita semua! Tolong! Kita di pinggir jurang! Tolong! Jangan jadikan bangsa